Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan saya alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga kita selalu bersyukur kepada perantara agama, mulai dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, warasatul anbiya, para dai dan da'iyah, sehingga pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita semuanya. Semua pejuang beliau itu kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira, alhamdulillah jazakumullahu khaira. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, kita perlu menyiapkan diri masing-masing untuk beribadah, ngepolkan ibadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan masalah iman dan takwa. Kalau kita mengatakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ini pekerjaannya hati. Iman juga pekerjaannya hati, takwa juga pekerjaannya hati, yang sifatnya tidak bisa dinilai oleh seseorang. Karena yang menilai nantinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan iman adalah selalu bergandengan. Maka dari itu kita menjelaskan masalah iman dan takwa kepada Allah ini, landasan dasarnya adalah yaitu kitab suci Al-Quran. Yang awal setelah umul kitab diterangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah seterusnya. Kemudian ini adalah masalah yang tidak tampak oleh mata kepala, yaitu perlu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun indallah wa maghfiratu wa rizqun karim. Nah, ini masalah iman dan takwa kepada Allah yang perlu dijelaskan, karena kalau menyangkut masalah iman dan takwa kepada Allah ini bukan landasan awalnya, tapi pelajaran ini menyangkut iman sendiri, yaitu di dalam kitab suci Al-Quran diterangkan amantu billah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri syarrihi wa khairihi. Rukunnya ada 6 kalau membicarakan masalah iman. Nah, iman kepada Allah, rukunnya iman. Pertama, percaya kepada Allah. Allah juga tidak tampak.
Sehingga diperlukan keyakinan, keimanan yang ada di dalam hatinya masing-masing. Landasan dasar sudah saya katakan di awal kalimat, di awal umul kitab, surat Al-Baqarah yang awal, yaitu percaya pada gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Landasannya dasarnya tetap Al-Quran, lainnya tidak bisa, karena ada satu keyakinan yang belajar tanpa kitab Al-Quran ya salah. Kalau Al-Quran sudah didasari la raiba fihi, benar, pasti, tidak ragu-ragu, di dalam kitab pasti akan terjadi. Semua yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran akan terjadi sesuai dengan firman Allah, kullu naba'in mustaqor, akan terjadi semua yang tertulis di dalam Al-Quran. Apakah di dunia juga bisa dinyatakan, nanti di akhirat juga bisa dinyatakan, terjadi semuanya tentang adanya surga dan neraka. Sehingga sebelum datangnya bulan suci Ramadan perlu ditingkatkan masalah iman dan takwa kepada Allah, sehingga di dalam masalah iman dan takwa ini wujudnya adalah meningkatkan masalah ibadah. Dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena bulan suci Ramadan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan sehari-hari. Lebih mengepolkan, lebih meningkatkan masalah amalan lahiriah. Biasanya membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan adalah dia atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh malaikat Jibril sehingga khatam. Kemudian Rasulullah juga beramal lainnya, membaca Al-Quran juga sebagaimana angin yang dilepas, lancar dan kencang. Semua muslimin wal muslimat, orang iman, orang yang takwa kepada Allah, yaitu mengikuti sunnahnya, mengikuti sunnahnya Rasul untuk mengikuti cara ibadah kepada Allah, yaitu dalam bulan suci ini yang akan datang. Maka satu-satunya orang Islam, orang mukmin dan muslimat untuk meningkatkan amal ibadah yang biasanya ini sehari-harinya tidak pernah sholat malam, sholat sunnah sebanyak 11 rakaat, yang 11 rakaat akhirnya di dalam bulan suci Ramadan yaitu melaksanakan taraweh. Yang kedua yaitu meningkatkan masalah amalan membaca Al-Quran. Yang biasanya membaca Al-Quran ya sak longgarnya, tapi di dalam bulan suci Ramadan dilonggar-longgarkan. Kalau manusia itu nunggu longgarnya ya nggak akan longgar. Semua punya kesibukan masing-masing dan punya kerepotan masing-masing. Ini. Kemudian juga menyiapkan diri menghadapi 10 hari yang terakhir Lailatul Qadar. Karena dalam satu bulan ini ada satu hari yang sangat pol nilainya, yaitu dibandingkan hari-hari biasa, bahkan melebihi, yaitu 80 tahun. Menurut firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini yang perlu disiapkan, sehingga kalau tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, berat, beribadah itu berat. Karena hasilnya apa? Di akhirat nanti kita hanya menasihatkan, memberikan nasihat, memberikan penjelasan yang hasilnya nanti. Tapi kalau sudah nanti di akhirat, sudah tidak perlu penjelasan lagi tentang adanya akhirat. Yang ada penyesalan orang yang ada di dunia. Kebalikan, di akhirat, di dunia ini memikirkan tentang akhirat yang belum tampak oleh mata kepala. Sehingga kita semuanya perlu, yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sesuai dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Nanti pada saat tertentu kita akan sambung, karena juga tidak mungkin menjelaskan dengan waktu yang singkat
semua dari Al-Quran perlu ada butir-butir yang penjelasannya itu tidak hanya sedikit. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barangkali ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.